بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berfokus membahas tentang fikih berkorban. Fikih berkorban. Jadi ada 3 kali pertemuan sebelum hari raya korban, supaya kita dalam pelaksanaan ibadah korban itu jangan sampai ada kesalahan, yang mana kesalahan ini bisa menyebabkan ibadah korban itu bukan korban, tapi hanya sembelihan biasa. Kalau kita melakukan ibadah korban ada kesalahan, lalu sapinya disembelih, dagingnya itu tetap halal dimakan. Karena kalau sesuai sembelihan secara syar'i, dagingnya halal 100% dimakan. Cuman itu apakah bernilai ibadah atau kadarnya aja. Kalau misalnya itu sebagai sah sebagai korban, maka bernilai sebagai ibadah korban dan orang-orang yang berkorban dapat pahalanya. Kalau misalnya kada sah sebagai ibadah berkorban, maka otomatis itu kada dapat. Nah, kemudian yang pertama kita di sini ada 37 masalah fikih kurban yang perlu disampaikan. Nah, yang pertama dulu hukum berkorban. Nah, ammal ahkamu faqala Syafi'i wal ashab at-tadhiyatu sunnatun muakkadatun wa syi'arun zahirun yang bagi lil qadiri 'alaiha al muhafazatu 'alaiha wa la tajibu bi aslin syar'iyyin. Nah, kemudian hukum berkorban itu dalam mazhab kita Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan untuk dilakukan, dan juga ini sebagai syiar agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana nanti kalau seandainya tidak ada pelaksanaan ibadah kurban itu kurang syiarnya. Nah, ibadah kurban ini hukum asalnya dalam mazhab kita sunat. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi hukumnya wajib, tapi wajibnya pun juga bagi yang mampu. Jadi orang yang mampu berkorban dalam mazhab Hanafi, lalu inya kada mau berkorban, maka orang ini bisa berdosa. Kalau menurut dalam mazhab Hanafi. Kalau mazhab kita Syafi'i, berkorban kada kawa misalnya mampu tapi kada mau berkorban, kada apa-apa. Ada cuma makruh benar. Nah, kemudian wala tajibu illa bin nadri wat ta'yin. Berkorban ini tidak menjadi wajib hukumnya kecuali dengan dinazarkan atau dita'yin, ditentukan. Nah, contoh orang nang tahun ini ujarnya, kalaunya aku sembuh dari sakit maka aku Idul Adha tahun ini akan berkorban. Nah, itu dinazarkan ngarannya. Atau misalnya ada sapinya sudah atau ada kambingnya sudah, lalu dikatakan aku akan mengorbankan kambing ini tahun ini. Nah, itu ditentukan ngarannya. Aku akan mengorbankan kambing ini tahun ini, itu ditentukan. Jadi 2 yang menyebabkan jadi wajib, dinazarkan, aku bernazar tahun ini akan berkorban jadinya, atau ditentukan ketika ada binatang korbannya, aku akan korbankan kambing ini. Tapi kalau aku akan berkorban tahun ini itu kada apa-apa.
Pian berkorban kah tahun ini? Aku berkorban tahun ini tuh kada apa-apa, kada jadi wajib. Kenapa? Karena itu lain nazar, kemudian itu pun juga kada menentukan. Kenapa jadi kada menentukan? Karena kambingnya kada ada atau sapinya kada di hadapan, jadi kada jadi wajib. Nang jadi wajib tuh bila atau orang betakon, tuh kambing pian kah dia jar. Ini kambing korbanku nih jar. Nah, itu bisa jadi wajib tuh. Tapi bagi orang nang awam jar Syekh Umar Al-Basri itu kada apa-apa. Kada jadi wajib tuh hanya menginformasikan. Menginformasikan kan orang awam kada paham masalah bilanya disambat kambing ini akan kukurbankan nih hari raya Idul Adha itu jadi wajib. Cuman orang awam nih ketika ditakuni orang tuh kambing korban pian kah ini kambing korbanku. Nah itu kada apa-apa Jasidin karena hanya sekadar mengkhabarkan. Sekadar mengkhabarkan kada apa-apa. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalaunya korbannya itu korban sunat, maka sapi korban itu atau kalau nyepian berkorban itulah ketujuh orangnya yang berkorban atau berkorban seikung kambing, seikungan kambingnya itu kalau status korbannya korban sunat itu masih milik pian sepenuhnya. Jadi seikungan kambing hari raya Idul Adha disembelih. Nah, tuntung disembelih seikungan tuh masih milik pian lagi. Kalau nyepian berkorban sapi betujuh, sapinya tuh masih milik pian betujuh lagi. Panitia kada berhak membagi-bagi apapun kecuali nanti ada izin perwakilan. Jadi nang wajib tuh. Ini kan korbannya statusnya sunat. Nah, pian itu meskipun misalnya karena paling nyaman kita seekong kambing aja. Pian berkorban seekong kambing. Nah, kambing ini pian korbankan secara korban sunat. Itu seikungan kambing itu masih milik pian. Cuman pian haram memakan seikungan kambing. Nah, nang wajib tuh dari seikungan kambing tuh harus disedekahkan seini nah. Diberiakan ke fakir miskin. Kalau Pak Poneran misalnya menyembelih kambing seikung hari raya Idul Adha nih. Kemudian lalu ditatak sedikit misalnya seini nah. Atau misalnya sekilo ditatakan sekilo dijolong ke kaum. Nah, itu hilahnya itu bayaran untuk menghalalkan seikungan kambing tuh dulu masih milik siden, cuman kada halal dimakan seikungan. Kecuali dihalalkan dengan cara apa? Ditatakan sekilo jolong lawan fakir miskin atau lawan kaum tadi. Setelah itu sisanya kambingnya berapa kilo? Anggap aja misalnya 15 kilo atau misalnya 12 kilo. 11 kilo tuh papun rago nyati kambing di rumah sekeluargaan sidin boleh lah gitu? Boleh. Kenapa? Karena itu milik sidin masih. Yang namanya berkorban itu definisi berkorban nih menurut di dalam kitab sini cukup menyembelih, menumpahkan darah itu aja. Adapun membagi-bagi itu kan ada urusan korban di situ. Yang namanya berkorban itu menyembelih dan menyembelih, menumpahkan darah sudah. Membaginya tuh uang wajib, nang wajibnya bagi orang yang berkorban membaginya tuh hanya sekilo aja julung lawan fakir miskin tuh jangan wajib sisanya. Ulun misalnya nyembelih sapi seikung di kampung ulun situ, ya Allah lah. Kemudian tuntung nyembelih lalu ulun jurung lawan tetangga sekilo aja. Sisanya nang berapa? 97 kilo misalnya ulun miliki, bolehlah? Boleh. Kada ulun bagi-bagi. Ulun ulah acara pengantinan bolehlah? Boleh. Ya Allah, ulun ulah acara berarwahan bolehlah? Boleh. Ulun acara bahaulan bolehlah? Boleh. Kenapa? Karena kita hanya wajib membagi sekilo aja gitu lah. Nah, itu kalau statusnya status korban sunat. Artinya pemilik korban ini boleh makan sepuasnya gitu nah. Nah, kalau korbannya wajib, kalau nang jadi wajib tadi gara-gara nazarkah aku demi Allah nah aku wajib tahun ini berkorban. Nah, itu wajib tuh tahun ini berkorban. Nah, atau misalnya tadi gara-gara ditentukan orang kada ada betakon lalu jadi orang nih
ini kambing apa jangan kukurbankan nih hari raya Idul Adha ini kambing ini aja. Itu jadi wajib tuh. Nah, kalau jadi wajib nang kayak Pak sedikit pun kada boleh umpat makan. Bahkan untuk makan jeruannya pun misalnya diulah soto babat misalnya kada boleh juga. Haram hukumnya, inya memakan haram, keluarganya nang ditanggungnya kada boleh juga umpat makan. Jadi anaknya kada boleh umpat makan, dan sanak ilmu dan sanak tuh boleh aja anak ada tanggungannya, bininya kada boleh umpat makan, kada boleh umpat makan dari situ. Nah, yang jadi masalah pulanglah seandainya inilah jadi kurban wajib. Anu apa? Orang kada betakon tiba-tiba tahabarakan nih sapi pian, sapi bubuhan pian nah jara-jara anu nih. Sapi kelompok satu nih nah jara. Kan di sini ada misalnya sapinya 4. Kan ada kelompok 1 sampai kelompok 4. Jadi ujar kelompok 1, nah sapi seikungan ini nih sapi kami ini jara nang akan kami kurbankan hari raya Idul Adha nih ya kalau lah lo menakuni lo nang betujuh ya jara nih sapi kami yang akan kami kurbankan esok di hari Idul Adha. Nah, maka sapi itu jadi kurban wajib. Kelompok 1 yang betujuh ini haram hukumnya umpat makan di situ. Jadi inya haram, bininya haram, anaknya haram, bilanya kuitannya di dalam rumah situ umpat tinggal situ haram juga umpat makan di korban sapi inya. Tapi inya halal memakan korban ampun sapi kelompok 2, sapi kelompok 3, sapi kelompok 4 tuh halal. Kenapa? Karena itu bukan sapi, bukan korban inya, halal. Nah, yang jadi masalah pulang di sini adalah kalau misalnya terjadi menguliti sapinya itu digabung berataan, sapi 1, sapi 2, sapi 3 sampai sapi 4 dikulitinya di situ juga dicampur berataan, maka orang nang kelompok 1 nang menyatakan sapinya itu adalah sapi kurban tahun ini itu haram berataan kada boleh umpat makan sebuting pun, padahal di situ ada hak kelompok 2, 3 dan 4, tapi gara-gara dicampur itu nanti di dalam fikih muamalah yang kita baca di sini itu ngarannya kalau dicampur itu sudah itlab sambatannya. Itlab itu artinya sudah tidak bisa diketahui lagi yang mana sapi satu. Kenapa? Karena tercampur kan sama nih. Tercampur sama kada berketahuan nang mana sapi satu nang mana sapi 2, maka nang betujuh ini zong. Kecuali minta ke Masjid Agung pulangnya kalau lah paksa minta ke Masjid Agung hendak makan daging. Kenapa? Karena inya haram tadi makan sudah sapi, padahal ada sapi 2, 3, cuman gara-gara tercampur kan kada tahu kalau ini sapi siapa nih, jangan-jangan sapinya. Nah, itu daripada kita tak ambil nang haram lebih baik menghindar. Nah, kemudian pulang nang paling nyaman. Nah, jadi ujar kelompok 1, kami tersambat wajib tadi sapi 1 nih jar. Nah, mun kayak itu nang kayak Pak ujar Pak Poneran sapi 1 kita lain akan gawiannya. Sapi 2, 3, 4 gabung aja kada apa-apa. Nah, ini nyaman nam. Karena sapi 1 tadi nang wajib akan, sapi 2, 3, 4 nih kada apa-apa ya kalau lah. Nah, berarti apa? Berarti nang kelompok 1 ini bisa mengambil di gawian nang 2, 3, 4 sapi 1 dilainakan tuh paling aman sudah. Tapi jarang di wadah kita ini ada yang jadi wajib ya kalau nang tersambat, cuma bisa aja kecoplosan tersambat nang kayak itu. Nah, itu satu dulu. Nah, kemudian berikutnya qala Syafi'i rahimahullahu taala fi kitabid dhahaya minal buaiti al-udhiyatu sunnatun ala kulli man wajada sabila minal muslimin min ahlil madaini wal qura wa ahli safari wal hadri wal hajibi minna wa ghairi man kana mauhadiyun wa man lam yakun mauhadiyun. Nah, kemudian ujar Imam Syafi'i, berkorban itu hukumnya sunat atas setiap orang yang punya kemampuan untuk berkorban. Nah, mau itu berkorban dari penduduk kota atau penduduk kampung atau musafir rahatan di perjalanan kemana, perjalanan 25 jam misalnya, pas hari raya di jalan. Nah, sunat johnya mengorbankan di situ di tempat itu dan membagi dagingnya juga di tempat itu. Tapi jarang kita musafir. Kalau zaman dulu itu kan musafir orang tuh lewat padang pasir,
lalu berjalanan pakai onta sampai hari raya haji. Nah, berkorban onta segung disembelih, dibagi-bagi dagingnya situ makan bersama. Nah, itu. Kalau zaman sekarang kadang ada lagi, sudah cepat sampainya sudah. Nah, habis. Kemudian berikutnya at-tadhiyatu sunnatun 'alal kifayati fi haqqi ahlil baitil wahidi fa idza dhaha ahaduhum hasala sunnatut tadhiyah fi haqqihim. Nah, kemudian yang namanya korban ini itu disebut dengan sunnat kifayah. Sunnat kifayah kan kada fardu aja kifayah, tapi sunnat ada juga kifayah. Sunnat kifayah itu sunnat kolektif. Nah, supaya nyaman dipahami, sama kayak misalnya ada orang masuk ke dalam sini lalu mengucapkan assalamualaikum, ada seikung tuang jawab. Nah, itu yang menjawab ini itu sudah mewakili seberataan, itu ngarannya apa? Kifayah sudah. Nah, ada juga pulang azan. Azan itu sunat kifayah juga, sudah salah satu ada nang azan di sini. Nang lain kan perlu azan lagi, ya kalau lah itu sunat kifayah juga. Nah, sunat kifayah ini berlaku misalnya di dalam satu rumah itu orangnya ada berlima, berenam, atau di dalam satu rumah itu orangnya ada ber-50. Misalnya macam bebuhan asrama nang kos-kosan tuh lah. Menyewa rumah ganal, lalu orangnya itu mengisi sampai 20. Nah, di antara nang 20 orang ini ada berkorban seikung, maka inya sudah napa? Sudah menggugurakan sunnah berkorban kepada orang nang serumahan tu nang sisa 19 sekong. Kalau nyepian di rumah ada berlima, salah satu dari berlima ini ada nang berkorban, maka nang berempat itu kada perlu lagi berkorban karena sudah gugur tuntutan sunnah berkorban kepada nang berempat ini diwakili oleh salah satu dari orang rumah itu. Sama ada orang rumah ini bini kita, anak kita, atau di situ ada dan sanak kita, atau kuitan kita, atau ada sepupu kita, atau marina kita, seberataan di situ bilanya orang rumah itu ada nang berkorban salah satunya, itu gugur sudah kesunahan berkorban atas yang lainnya. Jadi cukup satu orang berkorban di rumah itu sudah menggugurkan. Nah, kalau misalnya satu rumah mampu tapi kada mau berkorban, nah ini makruh serumahan lah. Ya kalau lah makruh serumahan. Nah, kemudian annal udhiyata afdalu min shadaqatit tatawu, bahwasanya ibadah kurban ini lebih baik daripada sedekah sunat. Jadi kalau nya sedekah itu misalnya level terbaik itu tertinggi itu sedekahnya tuh ibadah kurban. Itu level tertinggi. Nah, kemudian masalah yang kedua adalah niat kurban ketika menyembelih. Nah, qala ashabuna wan niyatu syartun li sihhati tadhiyah. Wa hal yajuzu taqdimuha ala halati dzab'i am yushtaratu qarnuha bihi fihi wajhani asuhuma jawazu taqdim kama fi shaumi wa zakat alal asah. Nah, kemudian berikutnya niat berkorban bagi orang-orang nang berkorban. Di sini ada banyak di sini berataan bisa berkorbanan kalau ya Allah umpat acara berkorban. Nah, niatnya nang kayak apa pian niatnya? Nah, jadi kayak ini dulu. Untuk supaya ibadah kurban pian itu sah sebagai ibadah kurban, ada pahalanya, maka pian wajib berniat. Nah, cara berniat ini ada 3 macam. Cara berniat kurban ya ada tiga macam. Macam yang pertama, munnya pian kau menyembelih sorangan, pian sembelih sendiri selajur berniat. Nah, itu afdal benar cara seperti itu. Nah, cara kedua, munnya pian kada hendak repot, rahatan bawakil menyumbalih lawan rahatan bawakil menyerahkan perwakilan menyumbalih lawan tukang jagal nih. Rahatan itu juga minta juga perwakilan pian niatakan niat kami bertujuh lah. Nah, itu bisa diwakilkan niat menyembelih. Nah, yang kedua. Yang ketiga nih, ada 4 lah. Nah, yang ketiga
pian menghadiri acara penyembelihan ketika tukang jagal hendak menyembelih, waktu tukang jagal menyembelih tadi hendak menggayat, lalu pian di hati niatnya nang kayak apa? Ini adalah korbanku, itu niatnya. Ini adalah korbanku, sudah cukup. Ini adalah ibadah kurbanku atau sapi ibadah kurbanku, sudah cukup. Nah, lahatan menjagal tapi pian harus hadir waktu itu. Nah, atau yang keempat, pian kada perlu hadir dan pian kada perlu mewakilkan niat lawan tukang jagal. Menang kayak Pak, cukup pas sapinya datang ke sudah jar. Malam hari raya datang sapinya ya kalau lah, kemudian datangi sapinya, ini adalah sapi kurban. Nang mana sapi ulun, nang mana sapi ulun jar. Nah ini pian jani kelompok satu jar. Lalu para ki sapinya, ini adalah sapi kurbanku. Malam berniatnya, kemudian isoknya disembelih tuh pian kada perlu berniat lagi, kada perlu mewakilkan niat lawan tukang jagal lagi, karena pian sudah memaraki sapinya diniatakan. Nah, nang kayak apa terserah pian aja. Nang bagusnya memilih, mun kada hendak repot tadi napa sapinya belum datang, kayak hendak meniatakan isuk haur ya Allah, isuk haur kayak hendak menghadiri acara proses penyembelihan, ya sudah wakilkan lawan tukang penyempes, penyembelihannya ada. Nah pesai ulun nah tolong nah ulun bewakil niat lawan pian aja sudah. Nah itu sudah pas tak ya Allah, pas sudah. Nah kemudian, nah ini hukum patungan kurban. Nah jadi kalau patungan kurban ini, kalau bahasa kitanya tuh barisan kurban atau bekumpulan bekurban. Nah ini Jesiden harus dulu menyesuaikan dengan peraturan-peraturannya. Nah kalaunya sapi itu untuk 7 orang. 7 orang itu maksudnya 7 orang berkorban, yang mana ketujuhnya ini memiliki bujur sepertujuh daripada seekong sapi tadi. Kalaunya kambing itu bujur-bujur memiliki 1 orang atas si kambingnya. Kada boleh satu sapi dimiliki oleh 21 orang, itu kada sah. Itu jadi sembelihan biasa aja, kada ibadah kurban. Nang kayak apa gambarannya satu sapi dimiliki oleh 21 orang. Ulun contohkan misalnya di sinilah. Ini pian misalnya orang 21. Kalau orang 21 tuh kan orang 21 tuh kira-kira berkumpulannya berapa ya? 1.000.000 seorang lah. 1.000.000 seorang ya kalau lah. Bahkan mun sejuta seorang jadinya 21 juta. Seekong sapi kan, wah ini 20 juta misalnya. 1.000.000 gasan misalnya memberi penyembelihan, menukar plastik apa segala macam ya kalau lah. Nah anggap aja misalnya orang 21. Nah kalaunya orang betujuh, orang nih betujuh, itu kan berat banget tuh. 3 juta seekong, wah ini, atau 2.900.000 lah murahkan, wah ini kan itu agak berat sedikit mun orang betujuh. Atau mun sejuta tuh gin agak berat jo ya kalau bagi nang masyarakat ekonomi tingkat bawah. Anggap aja orangnya berapa yulah supaya nyaman. Mun misalnya 500.000 jadi 42 orangnya lah. Munnya 100.000 bang, 20 juta dibagi 100.000 berapa tuh? 200 orang. 200 sikung misalnya lah. Ini berapa kali ini? Berapa arisannya ya kalau ya anggap aja 300 saja nah, 300.000 supaya nah 300.000 66 orang atau 60 ya 67 lah, 67 akan. Nah orang 67 di kampung itu beurunan, baarisan. Lalu 67 ini ngumpul duit seberataan 300.000 setahun. 300.000 itu kan kada terlalu berat tuh bagi orang nang kan orang, bahkan orang nang usaha di kampung, nang paling sakit di kampung aja kau aja mau usahakan 300.000 tuh asal dipadahkan bedahulu aja. Nah orang 67 hikung berkumpulan 300.000 per orangnya, dapat 20 juta, kemudian ditukarakan ke sapi seikung. Nah
Ketika ditukarkan sapi seikung, itu sapi seikungan itu adalah milik 67 orang, bukan milik 7 orang. Milik 67. Jadi kalau misalnya disembelih itu bukan kurban. Kenapa? Karena sapi itu sahnya atas nama 7 orang, bukan atas nama 67 orang. Jadi kayak apa caranya? Barisannya dikuncang sampai keluar 7 orang nang keluar namanya. Nah, berarti apa nih? 7 orang ini nang tahun ini korban atas namanya pianna jara. Ya, sudah. Maka nang 60 hikung, kan 60 tadi 67, sisa 60 itu wajib dengan 2 cara. Cara nang pertama dengan akad hutang. Karena kan bilanya orang tuh berhutang, ini bukan akad minjam lah, kalau pinjam salah, kalau pinjam tuh kalau udah kita minjam duit tuh ya berhutang, cuman jangan menggunakan akad pinjaman, akad berhutang. Karena kayak ini, ketika ulun mau hutangi pian duit misalnya 100.000, maka 100.000 tuh jadi milik pian sepenuhnya sudah, sempurnanya jadi milik pian. Nah, atau dibariakan, cairan nang 7 bedahulu nih, karena ya kalau lah iman dibariakan benang kayak penang bagusnya diakatakan hutang aja sudah. Jadi ujar 60 nang kada kena apa, nang kada kena arisan. Nah duitku salah satu aja gin dari 60 perwakilan, duit kami orang 60, 300.000 kali 60 18 juta ya, kalau lah duit kami yang berjumlah 18 juta seberataan 60 hikung itu kami hutangakan lawan ikam betujuh, nah untuk membeli sapi. Nah jadi sudah dijulung tadi duit 20 juta lawan orang betujuh tadi, orang betujuh ini misalnya mencari sapi nukar, itu sudah hak milik mereka. Jadi kada hak milik 67. Jadi kalau misalnya 67 tadi belum menggugurakan, itu 1/67 dalam seikung sapi itu kada 1/7, tapi 1/67 itu kedesah sebagai ibadah kurban. Sama misalnya patungan nukar kambing seikung, orang berlima 600.000 seorang ya, kalau lah 6 kali 5 33 juta. Nah ini diantara nang empatnya harus menggugurkan haknya kepada satu orang nih, bilanya kada sah sebagai ibadah kurban. Atau misalnya kayak ini anak-anak sekolah kumpulan duit misalnya dari kelas 1 sampai kelas 6 dapat misalnya berapa 15 juta, lalu nukar sapi seikung. Nah itu bisa mereka bariakan sapi seikung tuh lawan gurunya. Misalnya tahun ini guru anu nang kita kurbanakan jar, tahun ini guru anu nang berkorban sini tahun ini. Nah itu bisa digilir, bisa tuh caranya kayak itu. Kalau tidak ada pengguguran hak itu, maka itu masih milik pemilik duit, itu kedesah sebagai ibadah kurban karena melebihi 7 orang. Nah kemudian sudah tadilah. Nah kalau misalnya orang nang patungan ini niatnya beda-beda bang kayak Pak. Lah di sini jasidin wa tujzi'ul badanatu an sab'atin wa kaza al baqarah, dan sah seikung onta maupun seikung sapi itu untuk 7 orang itu sah. Nah kemudian di antara nang betujuh ini sama ada inya memang orang sarumahan orangnya di situ, atau jasidin orang nang beda rumah. Kan kalau ada kita ini beda rumah. Nah kemudian sama ada salah satu dari yang betujuh ini niatnya untuk berkorban, nang seikungnya niatnya berakikah, nang seikungnya niatnya hanya sembelihan biasa, kada niat berkorban, kada niat berakikah, kada juga niat sembelihan biasa. Kalau niat sembelihan biasa itu kada dapat pahala sama sekali. Nang seikungnya pulang niat hendak bahadiah untuk tanah haram. Kalau di tanah haram itu kan bahadiah untuk tanah haram. Seikungnya misalnya hendak apalagi hendak misalnya sebagai dam, bayar dam. Nah ini sah aja. Meskipun ada perbedaan antar niat, karena masing-masing sudah punya memegang 1/7 dari seikung onta atau seikung sapi.
Nah, kemudian berkorban untuk mayit. Kalau epian ada bisi keluarga yang sudah meninggal dunia. Nah, para ulama Syafi'iyah sepakat apabilanya telah almarhum ini berkorban pernah berwasiat ujar almarhum unda mun kawa kinalah nina duit di antara duit nang anda tinggaling ini kina bilanya sampai hari raya kurban akanlah jar pakai duit sidin. Nah itu wajib hukumnya berkorban kalau ini misalnya tulah sidin berwasiat ke itu korban misalnya minta maka wajib dilaksanakan oleh ahli waris. Nah, tapi kalau nya kadada berwasiat bang. Nah, wa amma tadhiyatu anil mayyiti faqad adraka Abul Hasan Al-Ubadi jawazuha li annaha darbun minas sadaqah. Nah, ujar Imam Abul Hasan Al-Ubadi orang yang mengorbankan atas nama si mayit yang sudah mati itu hukumnya boleh. Boleh walaupun tanpa wasiat boleh. Kalau pengen mengorbankan atas nama kuitan yang sudah meninggal mengorbankan atas nama siapa yang sudah meninggal itu boleh dan sah aja sidin. Nah ini menurut Abul Hasan Al-Ubadi. Alasannya kenapa? Nah wasadaqatu tasihhu anil mayyiti wa tanfa'uhu wa tasilu ilaihi bil ijma. Kan korban ini sedekah. Nah sedekah itu jasidin sah untuk mayit atas nama mayit nih dan itu bermanfaat dan sampai kepada si mayit. Nah, cuman Al-Baghawi itu menolak di sini wala tasihut tadhiyatu anil maiti illa ayyusabiha. Nah, menurut pendapat ulama-ulama kontemporer yang sampai ke kita nang di akhir-akhir nang sekarang nih ulamanya itu mengatakan berkorban atas nama mayit itu kadesah. Nah, ini nang kita pegang. Yang di atas tadi pendapat dahulu. Nah, ini pendapat hanyar ujar sidin berkorban atas nama si mayit itu tidak sah kecuali mayitnya berwasiat baru sah. Kalau mayitnya kada berwasiat kada sah. Menang kayak apa? Supaya sah ya kita nang hidup atas nama kita berkorban kemudian sambil diniatkan pahalanya gasan kuitan dalam kubur itu sah, itu bagus. Jadi pahala kita dapat berkorban itu dibagi-bagi pulang lawan kuitan dalam kubur karena membagi pahala itu kadang mengurangi lawan pahala kita. Membagi pahala nih kadang mengurangi lawan pahala kita. Macam misalnya nih obor kita nyalakan pakai api. Lalu obornya menyala, di sini ada obor yang kada menyala. Umpat menyucul ke sini. Nah, menyala jo obor sebutingnya. Ini berkurang lah api nang di sini. Kalau imbahnya diambil api nang di sini berkurang nang di sini kalau obor sebuting buat menyalakan berkurang kada berkurang nah kayak itu juga pahala. Jadi kita berkorban atas nama kita lalu pahalanya kita niatkan hadiahkan juga kepada orang tua kita yang sudah wafat. Nah, ini nang paling pas kayak itu nang paling sah. Nah, kemudian waktu penyembelihan korban. Nah, mazhabuna annahu yadkhulu waqtuha idza tala'atis syamsu yawman nahri thumma madha qadra salatil idi wa khutbataini. Fa idza zubiha ba'da hadzal waqti ajza'ahu sawa'un shallal imamu amla wa sawa'un shallal mudahi amla. Nah, kemudian berikutnya waktu penyembelihan hewan kurban itu sudah masuk waktunya apabilanya sudah terbit matahari pada hari raya Idul Adha kemudian dilewatkan sekedar orang salat id dan 2 khutbah. Nah, kalau sekarang kan masuknya itu timbul matahari itu sekitar jam 6 lewat 20 lah ya kalau lah jam 6 lewat 15. Nah, jam 6 lewat 15 itu sudah terbit matahari. Hitung berapa kira-kira tuh orang sembahyangan itu berapa? Seorang sembahyangan itu dihitung lawasakan 4 menit. Nah, berarti lewat 19 sudah khutbah itu hitung nang wajib-wajibnya aja kan dosa. Nang panjang kan khutbah hari raya panjang biasanya ya kalau lah lawas. Nah, ini khutbahnya hitung nang wajib-wajibnya 4 menit juga. Jadi 8 menit. 15 tambah 8 berapa? 23. Nah,
Berarti jam 6:24 itu sudah sah menyembelih hewan kurban. Walaupun jasidin di sini orang belum ada nang sembahyangannya. Sembahyangan Id nih. Jam 6:08 lewat 20 lewat 23 atau 25 tuh orang masjid kan masih kosong lagi, orang masih anak mandian, anak apa santaian dulu ya kalau lah. Nah, boleh sudah nyembelih jam itu walaupun belum sembahyangan, walaupun orang nang berkorban belum sembahyangan, itu sudah boleh. Kalau misalnya jam 6:30 sapinya pindah teler sudah, nah langsung aja sudah disembelih. Jangan dilambat-lambat. Ada misalnya tuan orang sudah belum sembahyangan lagi, orang jangan disembelih dulu. Nah, ini di mana ilmunya nih ya kalau lah. Jangan dulu, jangan. Tapi ini sapinya teler sudah ajar. Jangan nyawa kedesakin aja, orang belum sembahyangan lagi. Nah, ya kalau lah. Jadi sapinya sudah dalam keadaan misalnya teler tapi masih normal, cuma ibarat teler hendak para hendak mati nih. Nah, itu sembelih aja sudah sebagai apa? Korban. Sudah sah jam 6 apalagi 6:30 tuh sudah sah benar. Nah, wa amma akhiru waktiha, adapun penghabisan waktu penyembelihan hewan kurban, penghabisannya kapan? Nah, penghabisannya jasadin fattafaqat nususus Syafi'i wal Ashab ala annahu yakhruju waqtuha bi ghurubi syamsil yaumis salis min ayyamit tasyrik. Nah, habisnya waktu menyembelih kurban itu keluar waktunya dengan tenggelam matahari pada hari ketiga dari hari tasyrik. Hari tasyrik itu kan 11, 12, 13. Nah, jadi tanggal 13 Zulhijjah bilanya sudah azan maghrib, nah itu sudah kada kawal lagi, sudah masuk ibadah kurban menyembelih sapi, itu keluar sudah dari ibadah kurban. Mbak menyembelih waktu itu nang kayak apa? Sembelihan biasa aja, itu kayak daging-daging yang dijual orang di pasar-pasar aja sudah gitu. Nah, jadi kemudian kan ini banyak nih dilalui ya kalau lah 10 Zulhijjah, munnya misalnya tahun ini tekan hari Jumat, kita di sini ada orang nang berkorban hari Jumat gitu sudah ya kalau lah nang menyembelih nih. Ada orang menyembelih hari Jumat tuh haur orang apa ngarannya mana berjumat mana apa segala macam repot ya Allah. Nah, bisa Sabtu menyembelih tuh. Hari Jumat kan tanggal 10, Sabtu tanggal 11, Minggu tanggal 12, Senin tanggal 13. Nah, ini kan melalui berapa malam nih? Mulai 10 sampai ke Sabtu Jumat ke Sabtu itu kan ada melalui malam. Ini melalui malam berarti 3 malam, 4 hari 3 malam nang dilalui. Nah, lalu misalnya bolehkah menyembelih malam hari? Malam hari ini bolehlah menyembelih, misalnya orang antar sapinya malam Sabtu pas subuh sekalinya ada kanan-kanan mau memakani bodrek misalnya sapinya nih. Napa kadang ada dahulu tuh napa dimakaninya tuh dahulu nang mati sapinya tuh. Lalu misalnya sapinya teler sudah jar. Nah, bolehkah misalnya jam 1 malam menyembelih? Nah, boleh. Nah, boleh disediakan di sini ada mazhabuna jawazul dzabhi lailan wa naharan fi hadhil ayam jaizun lakin yukrahu lahiran. Boleh melakukan penyembelihan hewan kurban kalau rasanya mun kada salah Masjid Al-Karamah Martapura tuh inya menyembelih pernah sekali nang malam separak subuh tuh nah disembelihnya di di tempat-tempat tuh. Nah, boleh menyembelih pada waktu malam dan siang. Pada hari-hari ini yaitu tanggal 10, 11, 12 lawan 13 boleh. Kalau 13 kan malamnya kada boleh lagi sudah. Nah, tapi jasidin untuk masalah hukumnya itu kalau malam ini hukumnya makruh menyembelih. Kenapa makruh? Karena mun orang kada ahlinya bisa salah sembelih. Karena ya kalau lah tatatak di mana tuh kada melihat malam. Itu zaman dulu panglah makruh. Kenapa? Karena perlu obor nang benyala bujur. Kalau zaman sekarang sudah makruhnya ini mungkin hilang. Kenapa? Karena kau aja diterangnya sudah, apalagi lampu nang 5.000 watt itu kan terang benar itu. Lampu sepak bola itu ada aja ya kalau kau aja sudah. Jadi hilang sudah kemakruhannya. Nyaman malam bang bilanya. Soalnya mana kada panas, mana bahan pengaruhnya nih nyaman ya kalau kena subuh. Imbah subuh hanya sedekah subuh kisahnya ambil imbah subuh apa ngarannya karcis ya kalau itu nyaman dah. Nah, kemudian di sini
kita masuk membahas tentang hewannya. Hewan yang sah untuk dijadikan kurban. Nah, ammal ahkamu pasyurital mujzi'u fil udhiyati ayyakuna minal an'am wa hiya al-ibilu wal baqaru wal ghanamu. Hewan yang sah dijadikan kurban itu terbatas hanya 3 macam. Yang pertama onta. Onta ini segala jenis onta lah. Tapi asal jangan burung onta aja, mun burung onta kada sah. Nah, yang kedua sapi. Sapi ini khusus jenis-jenisnya. Jenis sapi nang Limousin, jenis sapi Bali, jenis sapi Madura, jenis sapi kerbau, hadangan kah di kita, itu boleh. Nah, kecuali banteng. Banteng itu boleh dimakan. Tapi banteng itu kedesah dijadikan ibadah kurban. Kenapa? Karena ini liar. Nah, sedangkan nang an'am ini itu khusus ibadah khusus binatang-binatang nang jinak. Jadi banteng kada sah. Kemudian wal ghanam dan kambing. Kambing ini ada 2 macam. Ada kambing domba, ada kambing kacang nang wadah kita ini kan kambing kacang nih ya, kalau lah kambing biasa. Nah, ini jisidin sah. Rusa bang kada sah. Kijang maginnya kada sah ya, kalau lah cuman boleh dimakan. Boleh dimakan. Ayam bang maginnya kada sah, kijang aja kada sah, apalagi ayam gitu. Nah, cuman bagi kita nang kada kawa berkorban, kada ada duit, hari raya Idul Adha atau 11, 12, 13 Zulhijjah hari tasyrik itu bagus juga umpat menyembelih ayam barang. Kan itu apa ngarannya mengalirkan darah juga kalau gitu ya, kalau lah kan hari raya kurban itu jerulun tadi di awal maksudnya adalah mengucurkan darah binatang. Nah, ayam itu kan berdarah tuh, ketika disembelih kan darahnya terkucur juga, menyucur. Nah, itu apa? Itu bagian yang kada kawa bisa lewat ayam barang ya, kalau lah. Dulu para sahabat ada yang melakukan itu. Mereka kan banyak yang miskin para sahabat zaman Rasulullah. Lalu ada yang berkorban ayam. Lalu je Rasulullah ulun kada bisi bepadah Rasul ulun kada bisi duit. Rasulullah gesan nukar kambing apa segala macam. Kayak ulun berkorban ayam, sudah lah ikam sembelih sudah jar. Sah ujar Rasulullah untuk ikam aja. Satu-satunya itu. Tapi untuk orang lain berarti untuk kita kedesah. Tapi mbah itu ada Ibnu Abbas mengatakan sah aja juga. Jadi nang bagian nang kada kawa ya, kalau lah ya kucurkan darah itu berkorban juga ngarannya. Ayamnya pang kepalanya jolong lawan misalnya tetangga, ayamnya pian seikongan pian masak ya, kalau lah itu digabung lawan kambing, sate kambing apa segala macam bisa. Nah, wala yujzi'u minad dha'ni illal jaz'a wal jaz'ata fasaida wala minal ibli wal baqari wal ma'zami illa saniya aw saniya fasaida. Nah, jadi jisidin tidak sah mengorbankan kambing kacang biasa itu kecuali kambingnya harus berumur 2 tahun. Kalau domba itu cukup berumur 1 tahun atau giginya sudah rontok, itu sudah sah dikorbankan. Kalau sapi umurnya jisidin 2 tahun. Kalau onta itu umurnya harus 5 tahun. Nah, mengetahui umur ini nang kayak apa? Apakah misalnya perlu nyadap sapi itu kakak apa nang akta kelahiran kada orang bola akta kelahiran sapi itu misalnya, bagaimana kita mempercayainya? Nah, itu kita sudah berpegang dengan si penjual sapi yang memang ahli lah, si penjual sapi yang bujur-bujur maharagu dan ahli sapi itu. Nah, biasanya rejin hari raya kurban ini ada penjual dadakan. Penjual dadakan ini asal mengambil untung, kada tahu orang sah kadanya berkorban. Dijualnya kambing yang kada sampai 2 tahun. Itu kada sah korban kita. Kada maksudnya kada sah tu kada masuk karena ibadah kurban tu kada, sembelihan biasa masuk, tapi sembelihan sebagai ibadah tu kada dapat. Ujarnya di 2 tahun sudah Pak Eja, malah lebih jar. Percaya jalan ulun ya, padahal berdustanya demi untuk apa? Mencari keuntungan. Ini siapa nang berdosa nih? Nang pedagang berdosa.
Nang tukang tukar bang, nang tukang tukar salah juga kenapa kada teliti. Orang menukar tuh lawan ahli nang langsung di kandangnya tukang haragonya bila nyajarnya sudah misalnya 2 tahun bujur nah percaya aja sudah. Tapi nang penjual dadakan tuh ini asal jual aja. Ulun aja sekali dibungulinya semalam. kada sampai kada sampai 2 tahun kambingnya seikung bari mur mana mak kayak anak ulun dulu tuh. Nah, habis. Nah kalau onta 5 tahun ya onta udah kita kada ada jual ya Allah. Kalau sapi 2 tahun dan harus masuk ke tahun ketiga. Kada boleh nangmunnya umurnya misalnya 1 tahun 359 hari aja. Nah itu kada sah juga. Harus 1 tahun 361 hari. Karena kita mau umpati tahun Hijriyah. Atau kambing domba, kalau kambing domba itu walaupun kada sampai 1 tahun asal giginya sudah rontok boleh. Rontok seorang lah bukan ditetak. Nya ada nang bebuhan pedagang culas nih nah ajar. Dia gigi kambing di apa dicabutinya. Kenapa ajar? Ini sahabat ini giginya aja sudah rontok jar. Nah itu ada nang penjual nang culas banyak. Nah, hati-hati juga kalau tapi sini kambing adalah ada kalau lah. Sapi berataan ya kalau mau korban karena kambing banyak mangraka 7 juga dagingnya makan cuma di sate nyaman jopang sate kambing ini. Nah kemudian berikutnya nomor 10 nih sampai di sini ada pertanyaan lah ya. Hmm. Ya. Ya. Ya, ya. Kalau yang pertama tadi, kalau ada perbedaan harga itu ya itu terserah panitia. Mungkin perbedaan harga ini karena panitia itu mencari sisa lebihan duit. Pertama untuk menukar, untuk mencetak kartu. Itu kan dari duit bobohan nang penyetor ini juga bukan dari duit masjid. Haram hukumnya memakai duit masjid apabila misalnya untuk apa disembelihkannya di masjid lalu memakai duit masjid gasan nukar plastiknya gasan nukar apa itu haram. Kenapa? Karena masjid tidak ada hubungannya dengan syiar masjid itu tidak ada hubungannya dengan penyembelihan korban sama nih kada boleh pakai keselanggaran ini gimana nih. Kada boleh pakai keselanggaran ini misalnya tapi ini kada menyembelih di sini juga lah. Di situ ada bagus saja katanya. Nah jadi nukar plastiknya, nukar mencetak karcisnya, mau paha tukang sembelihnya apa segala macam itu kan dari apa? Dari sisa duit nang setoran tadi. Kalau misalnya Masjid Agung petugasnya banyak ya perlu banyak juga misalnya 3 juta dan sebagainya. Nah kalau pian misalnya tadi hendak menyetor bedahulu behit tulak itu bagusnya ketika menyetor nalah ulun wakilkan nah kepada pian menggunakan duit ini untuk menukar sapi. Kemudian nanti kepada panitia ulun wakilkan supaya inya meniatakan korban ulun atas nama ulun. Kemudian pulang menyembelihkan atas nama ulun dan ulun izinkan membagi-bagikan terserah aja. Nah sudah itu aman sudah. Ada lagi lah ya. Disampaikan bahwasanya masalah korban wajib. Di korban wajib kan yang membeli korban tadi tidak boleh makan daging. Bagaimana seandainya dalam komunitas ini kan kumpulan, 1 ekor sapi 7 orang. Di antara 7 tadi ada yang wajib, dia tidak mengutarakan ataupun tidak mengutarakan kepada panitia. Artinya dengan seperti itu kan setelah motong 4 atau 5 atau 10 tadi jadi kan dicampur nih. Dengan dicampur tadi bagaimana orang yang berkorban wajib tadi berarti kan dari keterangan guru tadi berarti kan dia tidak boleh nggak
nggak dapat jatah dari semuanya. Ini karena mungkin dari sini panitia harus jeli, jangan asal menurut itu. Iya. Jangan asal bagi-bagi, kita paling tidak mendatanya itu harus kayak apa? Iya. Jadi kalau memang nanti ada terjadi korban wajib, Iya, itu memang harus seperti itu. Jadi ketidaktahuan ini kalau dibiarkan nanti menjadi orang yang berkorban lagi memakan barangnya halal. Iya, itu jelas memakan barang yang kada halal kan. Jadi ini perlu diperhatikan tuh. Ini bukan berarti kita ini hanya kuat-kuat tidak, bukan itu. Namanya orang mencari pahala kan supaya tidak salah niat tadi loh. Karena ini sering terjadi. Iya. Dalam komunitas masyarakat nggak mau ribut, sudah aku ikut. Tahu di antara mereka yang ikut tadi bernazar atau wajib. Kemudian yang kedua untuk membagikan daging. Pembagian daging ini sepengetahuan dulu ada yang mengatakan boleh membagikan kepada orang Nasrani dengan niat untuk agar supaya dia mendapatkan hidayah. Kemudian kemarin juga saya mendengar, semoga saya disebut, bahwasanya haram hukumnya memberikan daging korban pada non-muslim. Terus ini ataukah hilaf ulama atau yang jelas bagaimana? Kalau ini rasanya nih kan ini ada 37 masalah kan. Nah kita baca baru 10, masih ada 27 lagi. Nah di antara yang jadi kita sampaikan aja. Di antara yang 27 masalah tuh termasuk ada pertanyaan tadi. Nah itu memang khilaf. Kalau mazhab Maliki itu mengharamkan, tidak boleh. Tidak boleh kita memberikan daging korban secara mentah kepada Nasrani, itu tidak boleh. Kepada yang belakangnya ya non muslim aja lah. Nah itu tidak boleh, itu mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i itu ada yang mengatakan boleh, ada juga yang mengatakan tidak boleh. Nah cuman sepakat semua mazhab itu kalau misalnya kita masak dagingnya kemudian kita ajak makan, itu boleh, itu sepakat, tidak ada khilaf. Kalaunya kita masak dagingnya kita antari, misalnya nang masaknya rendang kan, misalnya kan rendang diolah atau sop kepala sapi ya kalau lah, sop kepala diolah kemudian diantar. Nah ini tolong terimakan kami memberi, misalnya itu walaupun tidak ada niat ingin supaya mereka masuk Islam atau apa, itu boleh, itu hanya sebagai apa, bertetangga kan, apa namanya, toleransi bertetangga, itu boleh, itu sepakat. Jadi kalau dimasak itu sepakat boleh. Berarti dengan yang ulama tadi, kita kan mayoritas di sini ini masuk cuma sering kita melihat, karena saya tidak komentar, kita tadi dulu. Jadi alangkah baiknya itu kita ngambil yang bagaimana, boleh atau tidak? Alangkah baiknya untuk bermasyarakat kita di Indonesia ini ngambil yang boleh aja. Jadi apa ngarannya tuh, bagus lah, lebih bagus kita memberi, cuman nang paling abdalnya tadi kita menghindari khilaf, jangan yang mentah dijulung. Yang masak biasanya di sini ada nyop sop molah sop, biasanya kan panitia. Nah itu panitia ini perlu disampaikan juga. Panitia ini kan ketika dia menerima duit dari pengorban, nah itu panitia itu harus mencatat 4 perwakilan. Jadi panitia harus menerima 4 akad perwakilan dari orang pengorban, dan ini panitia harus menyampaikan kepada orang yang mengorban. Kalau tidak disampaikan nanti panitia bisa ada salah dan tamakan yang haram kada halal. Nah, perwakilan yang pertama itu perwakilan membeli sapi.
perwakilan membeli sapi. Nah, ini harus diakadkan. Jadi ini panitia misalnya siapa satu orang aja cukup mewakili. Ini berapa sapinya 3 ekor, berarti orang 21 nih. Orang 21 nih harus mengakadkan perwakilan membeli sapi kepada salah satu panitia. Yang kedua pulang perwakilan menyembelihkan. Yang ketiga perwakilan meniatkan. Kalau meniatkan ini julun tadi bisa dengan cara menghadiri atau dengan cara dijapai sapinya berdahulu atau atau niat diserahkan lawan tukang jagal. Nah, ini bisa perwakilan menyembelih sudah pasti kan berwakil lawan tukang sembelih. Nah, ini harus berwakil juga nih. Nah, yang keempat ini yang paling penting perwakilan membagikan. Jadi orang yang berkorban ini harus kami 21 orang mengamanahkan kepada panitia Langgar Al-Hidayah supaya membagikan daging korban kami. Kenapa? Karena daging korban itu bila statusnya hukumnya daging sunat, korban sunat, itu masih milik pengorban. Bilanya milik orang, kan boleh kita menjulung, membagi-bagi, asal bagi haram hukumnya kita membagi-bagi. Mbah itu kita masak pulang haram hukumnya kita tamakan nang kada halal. Nah, kalau ingin aku izinkan bubuhan pian membagi-bagikan non panitia, itu masih belum cukup. Kenapa? Karena panitia pasti ada hilap kena. Nah, ini banyak sisanya lagi kita nyatian aja. Nah, ini kayak apa nih dapat izin kah? Kada lawan ampunnya. Makanya ampun sapi ini harus mewakilkan yang terakhir itu kami serahkan sepenuhnya, terserah kepada panitia bagaimana, terserah bubuhan pian aja. Nah, tapi sebuting terserahnya itu bebas, panitia hendak maapai daging sapi ini bebas. Cuman sebuting nang kada boleh dari terserah itu dijual tuh kada boleh. Jadi panitia kada boleh menjual kulit, menjual tanduk, menjual apa itu kada boleh. Mun hendak tuh panitia tadi menjulung kulitnya dulu lawan orang miskin non kaum kah kaum. Nah, ini kami bariakan kulitnya dalam pian terimakan dulu. Oke aja kaum sudah. Mbah itu napa? Nah, pandir ya kaum. Nah, kita jual lah pian Nah, itu bisa tuh. Bisa dijual, diolah kerupuk ya Allah. Dijadikan kerupuk kulit sapi. Nah, itu pertama kali makan kerupuk kulit sapi di rumah Pak Poniran semalam tuh acara ibu-ibuan. Apa judulnya nih? Kerupuk kulit sapi judulnya. Bah nyaman sekalinya. Nah, itu bisa diolah oleh pajam hari ya kalau kerupuk kulit sapi pulang. Ada lagi lah. Ya. Iya. Kalau sapinya lari lah. Ya. Kalau sapinya lari itu kalau misalnya bisa ditangkap, masih bisa dikendalikan, itu sembelih ulang kan. Kecuali sapinya itu kalau dalam kitab sini sapinya itu masuk ke dalam sumur yang mana susah untuk menaikkan sapinya itu dalam keadaan sapinya itu normal hidup. Karena kan kalau kita misalnya menaikkan sapi dalam keadaan normalnya hidup tuh bisa ditinjaknya misalnya. Nah, itu susah. Nah, itu boleh kita menyembelihnya dengan cara dari atas menombak. Ditombak di mana kena misalnya, tapi tombaknya wajib tajam lah. Tombaknya wajib tajam. Kalau dumul kayak ini ditombak ya kalau lah, maka itu hantaman benda keras itu kada sah sembelihan karena kada melukai. Jadi kalau iya kalau hilang ya sudah. Kalau hilang itu nggak jadi berkorban namanya. Nah, kalau hilang tuh beginilah,
kan kalau yang namanya hilang tuh itu sudah pasti nanti bisa ditemukan. Seandainya kayak ini, kalau tuh ini ada 7 orang pemilik sapi yang hilang tadi, dia dari awal pengen niat berkorban sunat. Nah, kalau hilangnya sampai selesai hari tasyrik tanggal 15 Zulhijjah baru ditemukan, ini disembelih sebagai hewan kurban salah. Kada sah lagi karena sudah limpat harinya. Nah, kecuali orang yang bertujuh ini bernazar, kalau sapinya ditemukan akan kami korbankan tahun ini sebagai korban ibadah korban. Nah, lalu ditemukan tanggal 15. Nah, itu apakah disembelih? Itu tetap disembelih. Kenapa? Karena gara-gara nazarnya tadi itu masih terikat dengan kewajiban ibadah kurban. Itu namanya qadaan. Jadi qadaan namanya. Tapi kalau hilang tidak ditemukan sama sekali, ya sudah berilaan. Ada lagi lah. Ya. Sapi yang ditombak tadi saya mati Sah aja. Ya kada perlu ada niat apa. Yang penting kan kita bismillah Allahu Akbar, ini korban siapa ditombak, itu sudah sah. Kenapa? Karena itu sulit untuk melaksanakan penyembelihan secara normal. Karena penyembelihan secara normal itu kan menggayat lehernya harus putus 2 saluran. Saluran makanan putus, saluran napas putus. Itu harus, kalau dalam mazhab kita Syafi'i harus putus bujur. 2 salurannya kan betata ya. Jadi nah itu harus putus bujur. Kalaunya satu aja yang putus, satunya belum putus, sapinya sudah teler, sudah sakaratul maut, ini haram dimakan. Sapinya kedesah dimakan tuh daging bangkai. Atau misalnya satu putus, satunya putus, tapi kada putus sempurna, masih ada lagi yang biasanya penggal sedikit kan, ada belum putus, itu pun juga ada yang mengatakan bangkai. Jadi apa yang ditombak tuh paling bagus kepalanya kan supaya kena mukanya kan. Ketika kepala kena tuh langsung mati sapinya. Itu paling sekitar 10 menit tuh langsung modar sapinya kalau ditombak kepalanya tuh kan. Tapi menombaknya tuh kan, misalnya kalau dekat aja kan nyaman nombaknya tuh sudah. Cuman nombaknya sekali aja lah, jangan berkali-kali. Dipetikaman kah kalau bahasa Banjarnya tuh menombaknya tuh. Ada lagi lah. Ya kalau ya. Kalau berakikah itu seikungan boleh, nang ampun akikah memakan. Karena akikah itu kan tidak ada kaitannya dengan kurban. Akikah itu ketika kita misalnya berakikah seikung sapi atas nama 7 orang rumah kita, ya kalau lah berakikah, maka seberataan serumahan tuh boleh makan seikungan sapi. Kada ada kewajiban menyumbang akan sapi, kada ada kewajiban menyumbangkan sekilo mensedekahkan sekilo itu kada ada kewajiban, boleh. Makanya ketika penyembelihan akikah buat acara pengantinan tuh boleh, korban aja buat acara pengantinan boleh, ya kalau apalagi akikah lebih boleh lagi dimakan. Cuman kalau bedanya kan, kalau korban itu yang wajibnya tadi sekilo itu harus yang mentah dijolong, kada boleh yang masak. Kalau akikah itu sunat kita memasak dengan masakan nang manis, ya kita masak apa ya lah nang nyaman tuh, masak habang manis bang, macam di kampung orang tuh nyaman banget masak habangnya tuh. Nah itu sunat tuh dimasakan kayak itu lah dimakan. Atau masak bastik tuh nyaman juga, daging masak bastik. Ya ulun hari pertama sop daging, hari kedua masak habang, hari ketiga bastikin, hari keempat kare, ya itu nyaman banget. Tapi ujar menurut penelitian, kalau untuk daging korban ini selama kita masih makan di hari-hari tasyrik, hari-hari yang 13, 12, 11, 10, itu insya Allah aman gitu lah. Kalau sudah limpat daripada itu, siap-siap tuh nukar amlodipin.
Obat penurun darah, obat penurun tensi ya kalau nanti siap-siap tuh atau yang lebih larang lagi kenapa tuh kalau ingat lagi ulun. Ada lagi lah. Ya kalau ada kita komatna berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak wa ba'asna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asafna Allah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.